Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Rahmawati Wahyuningsih. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 2 Klaten pada paket keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan tema menghitung volume pekerjaan pengecatan dinding pada renovasi bangunan gedung. Volume pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung adalah banyaknya pekerjaan yang akan dilaksanakan pada suatu proyek konstruksi. Pada sebuah bangunan baru, volume pekerjaan dihitung berdasarkan ukuran-ukuran yang terdapat pada gambar kerja. Tetapi pada sebuah pekerjaan renovasi, volume pekerjaan dihitung berdasarkan ukuran-ukuran yang diambil langsung pada bangunan tersebut. Menurut daftar analisis SNI, volume pekerjaan untuk pengecatan dinding satuannya adalah dalam meter persegi. Jadi ketika kita mengambil ukuran langsung pada bangunan yang akan direnovasi, maka kita akan mengukur luas dinding atau luas permukaan yang akan kita lakukan pekerjaan pengecatan. Untuk menghitung volume pekerjaan pengecatan dinding pada suatu renovasi bangunan, peralatan yang dibutuhkan antara lain adalah alat ukur, yaitu berupa meteran. Ini juga meteran yang bisa digunakan untuk mengukur panjang. Untuk mengukur tinggi, saya menggunakan alat bantu berupa rambu ukur yang biasanya digunakan pada pekerjaan ukur tanah, tetapi kali ini bisa digunakan untuk membantu mengukur tinggi dinding. Selanjutnya, kita memerlukan alat tulis berupa kertas dan pensil atau pena untuk mencatat hasil pengukuran. Kalkulator ketika kita melakukan perhitungan secara manual. Selain itu, kita juga perlu menggunakan aplikasi Excel agar dalam perhitungan yang lebih kompleks akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Sebelum melakukan pekerjaan pengukuran, kita perlu menyiapkan tabel seperti yang tampak pada layar. Tabel ini akan kita gunakan untuk mencatat data hasil pengukuran. Dinding pada suatu bangunan pastinya terdiri dari banyak bagian, misalnya dinding depan, samping, dan lain-lain. Untuk memudahkan, cukup diberi nama dengan angka atau huruf saja. Pada tabel ini terdapat kolom panjang. Ini dimaksudkan untuk mencatat data hasil pengukuran panjang dari suatu dinding atau dari suatu bagian bangunan. Berikutnya ada kolom tinggi. Ini untuk mencatat tinggi dinding. Kemudian di sini ada kolom quantity. Ini maksudnya untuk mencatat banyaknya bagian bangunan atau dinding bangunan yang memiliki ukuran yang sama. Kemudian pada kolom terakhir ini ada luas. Pada kolom luas ini nanti kita gunakan untuk mencatat luas dinding yang merupakan perkalian antara panjang kali tinggi dan kali quantity atau banyaknya bagian bangunan atau banyaknya dinding tersebut. Untuk mengukur luas dinding, langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengukur panjang dinding, kemudian mengukur tinggi dinding, dan selanjutnya hasil pengukuran dituliskan pada tabel data yang sudah dipersiapkan. Lakukan secara berulang untuk semua dinding yang ada pada bangunan tersebut. Apabila ada kolom atau bagian-bagian bangunan lain yang memerlukan pengecatan, maka bagian-bagian tersebut harus diukur juga. Misalnya pada sebuah kolom perlu diukur tingginya, kemudian keliling dari kolom tersebut, baru kemudian luas dari permukaan pengecatan bisa diukur dengan mengalihkan keliling kolom dengan tingginya. Demikian juga misalnya pada sebuah teras lantai atas terdapat dinding pada tepian teras, maka itu juga harus diukur dengan cara mengukur panjang dan tinggi dari dinding tersebut. Kemudian hasil perhitungan dikalikan 2 apabila
permukaan dinding ada dua pada sisi dalam dan sisi luar. Pada dinding yang terdapat pintu, jendela, atau buffen light, luas bidang pengecatan adalah luas dinding keseluruhan dikurangi dengan luas pintu, jendela, maupun buffen light. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah mengukur luas pintu, jendela, dan buffen light. Data hasil pengukuran ditulis pada tabel seperti pada waktu melakukan pengukuran dinding. Setelah memperoleh data-data hasil pengukuran, kita dapat memindahkannya pada lembar kerja Excel seperti ini agar proses perhitungannya menjadi lebih mudah, karena pada lembar kerja Excel kita tinggal memasukkan rumus-rumus dan hasil perhitungannya akan lebih teliti. Sebagai contoh, pada baris pertama ini saya beri nama dinding 1. Misalnya dinding 1 itu mempunyai ukuran panjang 3 meter, kemudian tingginya 3,5 meter. Nah, dinding yang memiliki ukuran sekian ini 3 kali 3,5 itu ada 2, maka pada kuantiti saya tuliskan angka 2. Di sini pada kolom luas kita tinggal memasukkan rumus saja perkalian dari ketiga kolom di depannya. Dengan rumus sama dengan sel C4 dikalikan D4 dikalikan E, enter. Kemudian misalnya pada dinding kedua itu panjang dinding hanya 2,45, tinggi dindingnya sama 3,5, pada kuantiti kita tuliskan 1. Hasil perhitungannya cukup kita drag saja dari rumus di atasnya. Setelah semuanya ini dihitung, tinggal nanti dijumlahkan pada bagian paling bawah dengan rumus ini ya. Saya klik dari atas, enter. Nah, jadi jumlah keseluruhan nanti akan dapat diketahui dengan tepat dan dengan cepat. Selanjutnya kita buka sheet baru. Nah, di sini kita masukkan data-data hasil pengukuran jendela, pintu, dan buffen light yang terdapat pada dinding. Misalnya jendela 1 memiliki panjang 0,7 atau 70 cm. Kemudian tingginya 1,3. Jumlah jendela dengan ukuran seperti ini itu ada 3. Nah, kemudian pada kolom terakhir kita hitung luasnya sama dengan D4 kali D4 kali E4. Kemudian selanjutnya jendela maupun pintu dan juga buffen light yang lain dihitung dengan cara yang sama dan kemudian dijumlah. Setelah dijumlah, tahap terakhir adalah luas dinding yang sudah dihitung ini kita kurangi dengan luas jendela, pintu maupun buffen light yang sudah dihitung. Nah, hasil perhitungannya itu adalah merupakan volume pekerjaan untuk pengecatan dinding. Demikian tadi video pembelajaran dengan tema menghitung volume pekerjaan pengecatan dinding pada renovasi bangunan gedung. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Saya Ani Rahmawati Wahyuningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.